Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang kudus. Jadi kita harus menggunakan sebuah sinergi ganda. Sinergi ganda ini, kita bikin global development training atau global disciple training. Tapi kalau cuma training, siapa yang mendukung dananya? Siapa yang mendukung dananya? Maka harus ada penggabungan kekuatan bagaimana kita mendevelop sebuah small business, smart business menjadi big business. Dan kalau 10 chapter impian visi daripada Pak Ketua Umum kita 100 chapter. Kalau satu chapter itu mempunyai aset 1 miliar, berarti 100 chapter 100 miliar. Bisnis apa yang bisa dikelola? Banyak bisnis properti, bisnis ini, dan bisa mandiri. Itulah tujuan Puni. Berjalan bersama Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, mengenal Tuhan. Jadi kita harus dalam global development training atau global disciple training ini, kita harus masukkan small business development. Nah ini bahan-bahan, bukan bahan saya, itu bahannya Puni dari Pak Gunadi yang kasih. Oke, lanjut. Kita percepat. Kita sinteskan 2 amanat utama. Banyak orang berpikir bahwa amanat agung berhenti di situ. Orang Kristen amanat agung, pergi jadikan semua bangsa murid. Tapi kita lupa amanat budaya atau mandat budaya. Kita diciptakan menurut gambar dan peta Allah atau imago Dei untuk mengelola bumi. Nah, ketika kita tidak mengelola bumi, kita tidak memanage, maka orang lain yang manage. Dan kita akhirnya terkurung di dalam altar-altar gereja yang sangat susah, miskin, dan merana. Setuju? Maka hari ini amanat Tuhan bukan cuma satu. Amanat Tuhan adalah pergi jadikan semua bangsa murid, tapi amanat Tuhan, mandat Tuhan juga mengelola bumi. Dan itu adalah hakmu untuk mengelola. Karena itu diberikan kepada kita. Itu 2 mandat. Tetapi 2 mandat ini harus benar-benar kita hayati dengan konsep 18 inci. Begini, 18 inci. Sorry. 18 inci ini begini. Kita itu dikasih pengetahuan di kepala ini. Kepala pengetahuan. Itu ajaran Alkitab. Coba pegang kita kepala dulu, pegang kepala, talam. Saya katakan, apa ajaran kita tentang kepala? Ya? Kawan banyak ya, Yesus kepala. Gospel wisdom yang ditulis satu buku yang bagus dari Michael Christian. Dia berkata begini, bahwa jika kepala ini diisi dengan pengetahuan, dengan takut akan Tuhan, akan menghasilkan sebuah hikmat yang luar biasa, maka dia tidak perlu takut selama ada kepalanya. Dan berkat selalu akan menyertainya. Dan hari ini saya ingin membuktikan di dalam Amsal pasal 10 ayat 6. Coba buka Amsal pasal 10 ayat 6. Dan sambil kita pegang kepala kita, nanti saya akan praktekkan supaya saudara jangan lupa. Coba dibaca. Berkat Amsal 10 ayat 6. Berkat ada di atas kepala orang benar. Betul? Itu Amsal 10 ayat 6. Coba baca Pak, tolong baca. Berkat ada di atas kepala orang benar. Siap. Sampai situ aja. Mari kita pegang kepala dan kita putar-putar. Dan katakan, berkat di atas kepala orang benar. Luar biasa. Berkat ada di atas kepalamu. Selama ada kepalamu ada berkat. Amin. Jadi katakan, jangan lupa ini wisdom dari Tuhan kepada Salomo. Ya, dia berkata, berkat ada di atas kepala. Bagaimana kepala itu harus diisi? Tadi Pak Gunadi kasih tahu, bagaimana orang bisa diberkati, kepalanya berisi dengan selalu yang toksik. Iya Pak Gunadi ya, yang toksik yang keluar. Kepala harus diisi dengan hal-hal yang baik, harus diisi dengan firman, harus diisi dengan hal-hal yang baik, sehingga menghasilkan sesuatu yang baik. Dan kepala itu menuju kepada hati keyakinan. Dan apakah kepala ini benar-benar meresap di hati? Pegang dada kita. Apakah pengetahuan saya
sudah masuk ke dalam pengetahuan dan pengenalan akan Kristus. Kalau ini hati belum menyatu dengan kepala, 18 inci ini persoalannya. Kita banyak menjadi pendeta-pendeta, kita menjadi pengusaha-pengusaha Kristen, punya pengetahuan hebat, tetapi tidak punya hati. Benar? Hati untuk melayani, hati untuk melayani sesama, hati untuk mengenal Tuhan, hati untuk menyembah Tuhan. Hati. Pemberdayaan Roh Kudus mati terhadap diri sendiri, dan hati ini diisi dengan kuasa Roh Kudus. Bukankah Roh Kudus akan menyertai kita senantiasa? Bukankah Roh Kudus akan menginsafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman? Tanyakan, apakah saya sudah insaf? Coba yang di sebelah kananmu, kau sudah insaf belum? Kau sudah insaf belum? Minta Roh Kudus. Dan apa kata Pak Gunadi yang Yakobus pasal 1:5? Minta hikmat. Haleluya. Minta hikmat untuk pengetahuanmu supaya di-upgrade, dan minta Roh Kudus untuk menghidupkan hatimu yang beku dan kaku. Dan akhirnya tanganmu ini cuma 18 ini. Tanganmu, apa saja yang ada di hadapanmu kerjakan dengan rajin dan jangan bersungguh-sungguh. Bukankah Musa disuruh kau menghadap Firaun? Aduh Tuhan, bagaimana saya bisa menghadapi? Saya punya lidah keluh. Tapi Tuhan berkata, apa yang ada di tanganmu? Apa di tangan? Tongkat. Pergi. Ketika dia bawa tongkat, apa yang jadi? Tongkat jadi ular, memakan seluruh tongkat-tongkat orang Mesir. Jadi apa yang ada padamu, Tuhan tidak melihat berapa banyak latar belakangmu. Tuhan tidak melihat masa lalumu. Dan Tuhan juga tidak akan mempersiapkan kau masa depan dengan kekhawatiran. Dia merancang masa depanmu penuh harapan. Itulah sebabnya hari ini dia tanya kepada kita, apa yang ada di tanganmu? Ketika kita mengatakan, ini di tanganku Tuhan, serahkan kepada Tuhan dengan pengetahuan, dengan hati, maka tanganmu akan bekerja. Dengan hikmat Tuhan akan menghasilkan sesuatu. Apa yang ada di tanganmu? HP dong. Apa HP-mu sudah menghasilkan uang dari TikTok? Apakah HP-mu menghasilkan dari Facebook? Apakah HP-mu bisa memberitakan firman? Apakah HP-mu kau gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, membuat renungan tiap hari kepada orang? 365 hari, setiap hari saya mengirim 10 sampai 12 renungan kepada setiap orang. Dan saya tidak mau tahu, saya harus bagi dan bagi. Dan ketika apa yang ada di tanganmu, apa yang jadi? Saudara, tiba-tiba rekening saya bunyi. Pak Pendeta, saya ada berkat di satu itu. Pak Pendeta, ada berkat. Hanya apa yang ada di tanganmu lewat message WhatsApp kita kirim. Luar biasa. Apa yang ada di tanganmu? Next. Mesin penggerak pemberitaan siklus, TAA. Teach, ajar, apply, dan akuntabel. Jadi ajarkan. Habis diajarkan itu akuntabel, harus accountability, dan terapkan. Kenapa bisa harus akuntabel? Ketika kita ajar, kita uji pengajaran itu. Bukan kalau kita berkata ujilah segala sesuatu dan pegang yang baik. Apakah pengajaran itu berdiri pada firman? Apakah pengajaran saya ini meninggikan Yesus Kristus? Jika pengajaran itu meninggikan Yesus, Yesus berkata, jika aku ditinggikan, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Haleluya. Dan akhirnya kita terapkan saja. Terapkan. Dan kalau kita terapkan, hasilnya pemuritan tanpa tindakan nyata hanyalah perluasan pengetahuan. Kita muridkan. Tapi tanpa pemuritan tanpa tindakan nyata, itu hanya perluasan pengetahuan, bukan perluasan kerajaan Allah. How? Bagaimana cara memperluas kerajaan Allah? Unik, melakukannya melalui Perkumpulan Usahawan Nasional Injil Indonesia. Mau melakukan, mengaplikasikan pengajaran Injil di dalam dunia terapan hari ini. Dan kalau Injil diterapkan, diaplikasikan, maka Injil itu akan menjadikan saudara hidup di dalam Injil seperti garam dan terang. Ini luar biasa. Esensi SPD, sekarang ke SPD. Tadi kita bicara tentang global development training atau global disciple training. Tapi SPD ini adalah small business development. Apa yang ada di tanganmu? Bisnis. Bisnis apa? Bisnis apa yang di tanganmu? Dikelola.
cari mentor untuk kelola. Dan ketika bisnis itu jalan di chaptermu, bisnis itu akan mampu membiayai chapter itu. Dan setiap orang harus berkata dalam hatinya, apa yang ada di tangan. Dan ketika kita mendevelop ini, kita identifikasi potensi apa yang kita miliki. Potensi apa? Saudara bisa jual saya, kasih seminar. Saya sering dibeli sama teman saya. Dia motivator. Saya mau kasih tahu ya, motivator dunia dengan kita beda. Dipuli beda. Kalau kita transformator, bukan motivator. Kalau dunia motivator. Motivator itu hanya sampai di pengetahuan. Tapi transformator mengubah hati seperti hati Kristus. Haleluya. Itu bedanya Puni dengan dunia. Tepuk tangan buat Pak Gunadi yang sudah mempunyai visi yang besar untuk ini. Perhatikan, identifikasi potensi. Kedua, kemandirian finansial. Jangan selalu meminta. Harus punya konsep bagaimana saya memberi. Betul Pak Gunadi? Bagaimana memberi? Tadi Pak Gunadi kasih tahu, luar biasa. Bagaimana kita diberkati? Kita harus seperti sungai yang mengalir. Sebab kalau sungai itu dia mengalir, dia tergenang. Jadi gotnya bau, busuk, dan tidak memberikan berkat. Tapi sungai yang mengalir, seperti kasih Yesus yang mengalir di hati. Haleluya. Dan akhirnya, kita harus percaya bahwa kita ini hanya pengelola penata layanan. Ini harta ini bukan dibawa kemana-mana. Ini milik Tuhan, saya disuruh kelola. Dan kalau saya disuruh kelola, kalau dapat 100 juta, kira-kira milik Tuhan berapa? Saudara selalu pilih milik Tuhan 10%. Milik Tuhan semua itu, saudara. Milik Tuhan semua. Jangankan saudara, dompet, rekeningmu, nyawamu pun milik Tuhan. Cuma Tuhan suruh manage bahwa kalau itu menata lain dan Tuhan tidak ngambil banyak. Hei, atur 90% atur untuk hidupmu, 10% sini. Supaya kamu mampu mengelola potensi-potensi yang ada, mampu membiayai kehidupan rumah tanggamu, mampu membiayai kehidupan bisnis. Itulah yang disebut stewardship. Saya heran, banyak orang hari ini sudah tidak mau membagikan persepuluhan persembahan kepada Tuhan. Ya karena dia sudah dia bosnya, bukan lagi Tuhan. Karena dia tidak kenal Tuhan. Tapi di Puni diajarkan kenal Tuhan. Kalau kau kenal Tuhan, semua itu milik Tuhan. Dan kapan saja Tuhan bisa izinkan itu habis, bisa. Jadi jangan kita sampai tidak kenal rencana Tuhan dan mengenal Tuhan. Dan terakhir, platform kesaksian. Saksikan. Sama dengan temannya Pak Gun, dia menyaksikan bagaimana diubahkan dia. Bagaimana dia mirip-mirip sudah seperti Raja Sulaiman. 1000 tapi akhirnya diubahkan, ditransformasi. Nah, bagaimana kita eksekusi ini? Small business development ini, bagaimana kita eksekusi? Di ruang publik. Kita eksekusi small business development identitas visi di ruang publik. Misalnya, saudara tergerak di bidang pertanian. Perhatikan, ada pertanian peternakan. Tidak semua chapter harus jadi punya ruko, punya toko. Tapi sebuah chapter punya lahan pertanian, punya tempat peternakan. Tempat seperti itu bisa di-develop. Dan jasa kerajinan. Apa saja jasa dan kerajinan tangan kita bisa buat. Dan itu bisa kita jual antar chapter. Siapa? Chapter mana butuh ikan? Kita kirim chapter Jakarta, ini ikan. Butuh kambing, Idul Adha, kirim, jual, dapat uang. Itulah pertanian peternakan, jasa kerajinan, kemudian perdagangan dan retail. Sebelum saya full menjadi pendeta dan menyelesaikan sekolah pendeta, saya pernah menjadi purchasing manager untuk PT Eka Putra selama 3,5 tahun menjadi bagian buying central manager untuk 16 supermarket di kota Surabaya. Namanya Sinar Supermarket. Ada orang Surabaya di sini? Nah, sekarang udah tutup. Kenapa tutup? Karena mereka mengandalkan cuma pengetahuan manusia. Kalau Pak Gun, mereka dengar Pak Gun ini, mereka kenal Tuhan, akan sustainable, akan berkelanjutan. Dan perhatikan, ada transportasi. Kita buka PAUD, kita buka misalnya chapter ini ambil mobil, 4 mobil, disewakan, digradekan dari sopir, dapat uang. Dan setiap chapter melaporkan, Pak Ketum,
ini perpuluhan kami dari chapter ini 10%. Wah, luar biasa. Puni bisa roadshow kemana-mana. Dan Pendeta Dhani dan Pak Gunadi tidak akan terbebani lagi untuk kemana-mana, karena dana selalu tersedia dari orang-orang Puni dari setiap chapter yang ada. Kita lihat ini, dimensi GDT, Global Discipleship Training. Dia mendevelop kita untuk amanat agung. Fokusnya internal gereja kita. Gereja, saudara Puni harus bisa membantu gereja lokal. Jadi ketika ada chapter Puni di gerejanya Paroya, Pak Aan, maka ketua Puni harus bisa mendevelop gereja ini supaya gereja ini benar-benar menjadi gereja yang membawa dampak. Dan Puni ada di sana yang bermitra untuk mereka. Dan tujuan kematangan rohani, output karakter dapat dipercaya, dan selalu pendekatan 18 inci. Apakah pengetahuan saya sudah di-upgrade skillnya masuk kepada hikmat? Sudah ditransformasikan pengetahuan ini ke hikmat? Apakah hati saya sudah dipimpin Roh Kudus atau masih dipimpin oleh ego? Haleluya. Jadi hari ini big ego kita harus gantikan dengan big dream in Christ. Transformasi bangsa. Kalau kita sudah bagus, bangsa pun akan tertransformasi. Lihat orang-orang Puni di seluruh Indonesia, di 38 provinsi. Mereka bergerak tanpa pamrih, mendevelop manusia, membuat orang-orang berhasil. Luar biasa. Dan itu artinya kita sudah mentransformasi bangsa seperti garam dan terang. Dan akhirnya, dimensi SPD. Fokusnya eksternal. Kita masuk ke ekonomi. Masuk ekonomi. Ada Pak Gun nanti akan kasih bagaimana supaya berhasil dalam bidang ekonomi. Kemudian tujuan kemandirian misi, outputnya dan pendekatannya sudah jelas. Kita percepat. Nah, bagaimana caranya untuk menciptakan sesuatu pergerakan yang terjadi? Anatomy 12 discipleship. Coba katakan, anatomy 12 discipleship. Anatomy 12 pemuritan, 12 murid. Kasih tahu bahwa 12 murid adalah ajaran Yesus. Yesus tidak cari 13, Yesus tidak cari 14, Yesus cari 12 dari ordinary people menjadi extraordinary. Amin. Dan ketika satu berkhianat, lalu ada pengkhianat memang Aku jadi ya, jangankan di kelompok organisasi, di Yesus pun masih ada yang berkhianat. Sudah berkhianat tinggal 11 lagi, masih ada lagi ragu-ragu untuk menyembah dia. Masih ada yang ragu-ragu menyembah dia. Itu boleh baca saudara, jangan cuma baca Matius 28 ayat 19-20, ayat 16, sebelum Tuhan berkata, hei kenapa kamu ragu? Sambil dia mendekati berkata, padaku ada kuasa, segala di surga dan di bumi ada padaku. Tapi sebagian ragu-ragu. Ayat 16, itu buktinya bahwa masih banyak orang-orang yang tahu Tuhan, yang mengenal Tuhan, belum ditransformasi pengetahuan akan Tuhan itu dengan hati, dengan hikmat Tuhan, sehingga mereka ragu-ragu menyembahnya. Tapi ada kabar baiknya, sekalipun saudara masih ragu hari ini, Tuhan tidak membuang saudara. Tuhan mendekati saudara dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus yang selalu mendekati saudara dan mengintapkan saudara dengan kekuatan Roh Kudus. Dan akhirnya kita harus meneladani teladan Kristus. Ada komunikasi misioner, ada wadah inkubasi. Ada wadah inkubasi 12 itu. Jadi 12 pemuritan itu. Coba kita perhatikan. Ini segitiga tata kelolanya. Segitiga tata kelola pemuritan. Kita 12. 12 pemuritan ini, di atas murid 12 itu ada ketua, ada presiden chapter, ada sekretaris, ada bendahara, ada SKB-nya. Nah, dia ke-12. Dari 12 ini nanti harus distribusi itu 13 untuk membuka chapter baru. Latih mereka dalam wadah inkubator pelatihan 6 hari atau 6 session. Kalau di gas full 1 minggu, 6 hari selesai. Tapi kalau setiap minggu, 6 minggu selesai. Setelah mereka mendapatkan pelajaran transformasi ini selama 6 minggu, maka mereka akan sanggup melahirkan leader, presiden chapter, sekretaris bendahara yang akan diutus membuka chapter baru. Tetapi ingat, ada hal-hal yang perlu dikelola supaya saudara ketika mengutus, ada dana untuk mengutus. Jangan harus telepon Pak Gun, ini kurang dana ini lagi. Ya, katakan
kami bisa mandiri karena Tuhan segala sumber berkat sanggup melimpahkan berkat kepada kita. Amin. Asal kita mau develop, mau kelola. Dan akhirnya Saudality yang sehat ini, ada presiden chapter, ada sekretaris, ada bendahara. Kita lahirkan Saudality yang sehat, kita kirim 3 orang. Dan akhirnya visi pelipat ganda tidak bisa dihentikan. Visi pelipat gandakan tak bisa dihentikan. Kenapa? Karena kuasa Kristus tidak boleh berakhir. Dia akan tetap menyertai kita saat ini sampai kesudahan zaman. Jadi visi pelipat gandaan sampai dunia kiamat. Kalau itu terjadi, apa yang terjadi pada Puni? Puni, Tuhan akan berkata kepada presiden-presiden chapter, terlebih kepada ketua umum, sabarlah hambaku, Dr. Munari Gunawan, hambaku yang setia, masuk dalam perhatian Bapakku yang surga. Berikan tepuk tangan bagi kita, bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memberikan kita visi pelipat gandaan tak terkendali. Dan akhirnya pemutusan yang terstruktur ini, Saudality akan berjalan. Dan akhirnya ada ambang batas deklarasi murid global, mengajar keintiman dengan Tuhan. Ajarkan orang intim dengan Tuhan. Ajarkan intim. Saudara, kalau tidak intim dengan Pak Ketua, suka toksik, suka merayu, suka protes dan sebagainya, itu artinya kita belum intim. Dengarkan dulu Pak Ketua, apa visinya? Dengarkan. Minta hati kita untuk sanggup menerima. Dan akhirnya saudara benar-benar mencapai deklarasi murid discipleship di Puni dengan hati yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan akhirnya kita mampu menghadirkan transformasi bangsa. Kita tidak perlu protes kemana-mana, tapi kita develop hidup kita. Dan Tuhan akan memberkati saudara untuk perubahan transformasi bangsa, dimulai dengan transformasi di Puni. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik Bapak Ibu, untuk mempercepat waktu, Pak Roy bisa maju ke depan sama Pak Sahat. Ya, satu lagi yang bendaharanya siapa? Bu Nila izin tadi anaknya. Ya, sekarang berdiri. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, di sini adalah chapter Puni Raja Wali Barat. Jadi disebut jalannya seperti nanti chapter Puni organik ya mall. Jadi chapter Puni siapa? Mungkin Pak Roy berikan kata semata sambutan sama Pak Sahat. Dan kedua, doa makan oleh Pak Yosua Cum sekalian doa penutup doa berkat saya. Jadi kita bergerak Pak Roy sebulan sekali, jalan saja. Nanti Pak Dhani Kastanya akan saya kirim dari Jakarta ya, untuk memberikan dia menginginkan 12 murid. Ya, jadi dari pengunjung nanti dicari 12 murid. Karena nanti dari 12 murid itu kita utus calon bakal presiden chapter. Ya, baik silakan. Ya, terima kasih Pak Gun atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih juga udah bisa pada hadir para pendeta, Pak Brian, Pak Chris, terima kasih udah bisa datang. Ya, jadi sedikit dari saya. Jadi kita akan bergerak di marketplace. Kebetulan ketua Jawa Baratnya saya. Jadi melalui kita apa yang kita akan buat untuk bangsa dan negara ini, melalui ekonomi kita bisa maju dan kita dapat melalui ekonomi kita bisa maju, kita dapat memajukan untuk kerohanian kita, dan kita juga dapat dengan apa yang kita bisa perbuat untuk bangsa ini, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Pak Gun. Nanti kami di Jawa Barat ini minta arahannya apa yang kita bisa buat, dan biarlah kita bisa maju dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih buat semuanya. Salam semua. Salam. Jadi ini tadinya namanya CMC Marketplace. Sekarang kita rubah menjadi Puni karena interdenominasi, supaya kita bisa menjangkau lebih banyak lagi dan bisa bersinergi bersama dengan hamba-hamba Tuhan, para pengusaha yang takut Tuhan. Kita membangun negeri ini dimulai dari Kota Bandung, Jakarta, dan seluruh negeri. Setuju ya? Nah, makanya nanti setelah kita makan siang, sambil makan siang, kami akan putarkan semacam audionya lah ya. Ada satu konsep bisnis yang akan kita buat untuk mensejahterakan semua hamba Tuhan. Jadi pertemuan yang ada, kita bisa olah itu untuk
mensejahterakan kita dan juga untuk mensejahterakan orang lain. Nanti akan saya putarkan di sini sambil kita makan siang di sini. Sementara yang mau pulang ke Jakarta mungkin ya kami ucapkan terima kasih untuk Pak Gunadi, Ketua Umum, Dr. Reverendi Gunadi Gunawan dengan tim Bu Eva dan semuanya. Kalaupun pulang nanti ke Jakarta, kami akan share di sini ada beberapa hal yang kami bahas. Terima kasih untuk kehadirannya. Kita siap ya kalau sekali sebulan kita buat di sini. Lalu nanti kita kembangkan untuk seluruh Jawa Barat. Saya yakin ketika kita menjalankan ini, inilah yang dibutuhkan oleh bangsa ini sekarang. Bangsa ini terpuruk karena apa? Karena kurangnya pengusaha yang takut akan Tuhan. Kita sebagai pemimpin gereja harus ikut menentukan nasib bangsa ini. Jangan kita biarkan hancur. Seperti yang dibagi ke Pak Gun tadi, banyak ketidakbenaran di luar sana. Tapi Puni ambil bagian untuk memberkati negeri ini. Baik, terima kasih buat semuanya untuk hadirannya. Bagi yang pulang ke Jakarta juga kami ucapkan terima kasih. Selamat jalan sampai tiba tujuan. Silakan Pak An untuk mengutur doa. Silakan kita. Oh, silakan Pak Joshua mau kasih testimoni apa sih? Doa makan dan doa. Kita berdiri aja semua lah ya. Udah capek duduk tadi. Ya. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat hari ini. Engkau memberkati kami semua, hamba-hambamu, anak-anakmu, permata-permata hatimu yang Engkau sedang percayakan, Kau pilih untuk kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan memberkati Puni Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bagi kota-kota dimanapun ada, bahkan bagi gerejamu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang Kau memberkati Pak Gunadi Tuhan, memberkati rekan-rekan dan semua kami yang hadir. Dan kami mengucap syukur karena Tuhan hadir di tempat ini memberkati kami semua. Terima kasih Bapak, dan sebentar kami akan bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Tuhan memberkati makan minum yang sudah disediakan. Dan kami percaya Engkau memberkati mereka yang sudah berjerih lelah untuk mengerjakannya. Memberkati berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan makan minum yang sebenarnya kami nikmati Tuhan. Kuduskan dan sucikan dengan kuasa firman Tuhan, sehingga makanan ini menjadi kesehatan bagi tubuh jasmani kami. Menikmati dengan ucapan syukur, dan kami boleh memuliakan nama-Mu dengan tubuh yang sehat Tuhan, jiwa yang sehat di dalam nama Yesus. Kami juga ingat saudara-saudara kami yang belum sempat dapat memakan minum. Tuhan memberkati mereka seperti Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami sambut makanan minum dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Doa berkat dari